Ya oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Juno tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke, di video kali ini saya kedatangan sebuah HP servisan. Nah, ini kasusnya mati total ya. Nah, ini sudah saya bongkar, nggak sempat kerekam untuk pembongkarannya, tapi intinya akan saya jelaskan untuk step-stepnya. Nah, jadi seperti ini, HP ini Samsung A71, dia datangnya itu mati ya. Nah, mati itu karena baterainya kehabisan dan ditekan tombol power itu tidak bisa ya. Nah, ini sekarang udah bisa dicas lagi karena eh, ini sesudah saya bongkar, saya cek baterainya habis total. Nah, itu saya cas secara manual ya. Jadi saya cas secara manual, akhirnya setelah terisi daya lalu saya pasang ini ya, terus saya cas ternyata bisa. Nah, ini coba saya nyalakan apakah dia mau sampai ke menu, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini kasusnya Samsung A71 mati total. Nah, ternyata cuma kehabisan baterai ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk teknisi pemula, semoga ini nanti videonya bisa bermanfaat karena di video-video saya itu seringkali membahas kerusakan yang sepele ya. Jadi analisanya simple, eksekusinya simple seperti itu. Jadi nggak melulu HP mati itu di mesinnya nggak. Jadi harus dicek dulu ya. Nah, ternyata di sini untuk HP-nya itu mau sampai ke menu ya, teman-teman ya. Jadi mau sampai ke menu dan berarti ini udah normal ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini kita lepas cas. Nah, ini mau saya rakit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita langsung pasang aja. Ini sudah bisa. Dan untuk alat yang digunakan untuk charger baterai secara manual seperti itu nanti link atau link pembeliannya atau eh barangnya nanti akan saya tambahkan ke keranjang ataupun ke pembelian ya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Kalau mau pengen misalkan nih teman-teman servis pemula terus pengen punya alat, nah nanti akan saya kasihkan untuk produknya, nanti akan saya tambahkan di video ini. Nanti teman-teman tinggal pilih aja mau harganya yang berapa ya. Nah, untuk alat tembak baterai yang saya gunakan itu ya sudah lumayan lengkap ya. Soket-soketnya untuk menembak baterai itu sudah ada, sampai iPhone, sampai Android, ya lumayan lah itu. Nah, terus misal nih teman-teman nggak punya alat tembak baterai, nah itu caranya gimana? Ada cara lagi dengan menggunakan power supply ya. Jadi min plusnya kita harus tahu dulu, setelah itu kita baru dicapit ya, itu di antara min plusnya tegangannya pakai tegangan 3,9 volt ya. Nah, di situ baru nanti bisa ampernya naik, berarti baterainya mau ngisi, seperti itu. Itu tanpa kalau teman-teman belum punya alat tembak baterai ya. Tapi seharusnya untuk teknisi pemula yang paling penting itu power supply dulu baru tembak baterai. Dan tembak baterai itu untuk harganya sekitar 200 sampai 300 ya. Itu yang soketnya udah lengkap ya. Oke, lanjut ya untuk permasalahan HP ini Samsung A71 ini udah down ya. Permasalahannya dia mati karena kehabisan baterai dan dihidupkan di cas pun tidak mau. Itu solusinya harus ditembak manual ya. Nah, harus dibongkar dan dicas manual untuk baterainya. Nah, sekarang untuk posisinya kan udah bisa nyala ya ini. Meskipun ini LCD-nya bergaris satu, ini memang kata si pemiliknya memang sebelumnya sudah seperti ini. Jadi saya eh, skip ya, saya biarkan aja. Nah, setelah itu kita tinggal pasang backdoor ya ini ya. Tinggal pasang backdoor, setelah itu kita pasang backdoornya, kita kasih karet ya agar dia presisi dan agar menjaga posisi backdoornya ya, karena kan lemnya masih lunak ya, masih basah. Nah, terus untuk nanti kita coba cas lagi ya, siapa tahu nanti
setelah dirakit kadang nggak bisa. Nah, itu kita cek juga ya. Nah, untuk pemberian lem itu juga kita bisa dengan cara setipis dan setipis, pokoknya nggak jangan terlalu tebal tapi dia tipis dan rata ya teman-teman ya, kalau kasih lem itu agar rekat ya. Jadi untuk triknya agar dia tetap slim, tipis, terus juga rekat itu ngasih lem itu tipis dan juga rata seperti itu ya. Oke, ini sudah terpasang ya untuk backdoornya seperti ini. Jadi kita tinggal solasi aja. Nah, kalau lem karena SSD di sini bergaris, jadi saya takut nanti garisnya tambah karena terlalu kenceng kalau karet. Jadi saya pakai solasi aja yang lebih ringan tekanannya ya, tapi tetap presisi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk selatip yang saya gunakan itu selatip anti panas ya. Jadi teman-teman nanti apa namanya ya? Kalau pengen beli juga nanti akan saya tambahkan produknya. Nah, solasi anti panas ini penting juga bukan untuk merapatkan LCD atau mensolasi LCD aja ya, tapi bisa di backdoor, bisa di untuk misalkan pengerjaan mesin. Ini anti panas ini untuk ditempelkan di mesin untuk melindungi mesin agar tidak terkena panas yang berlebih. Ya, jadi untuk pengerjaan mesin digunakan solatif ini. Ini solatif anti panas ya. Jadi nggak mudah lembek kalau kena panas ya. Jadi dia tetap masih tahan seperti itu ya. Oke, untuk solatifnya itu keliling gitu ya. Jadi semua sudut-sudut ya. Ya pokoknya biar dia bisa rapat seperti apa itu kita usahakan rapat dan serapi mungkin ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup segini dulu ya, teman-teman ya. Dan semoga untuk teknisi yang pemula itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk pengecekan dan juga kasus-kasus yang saya upload ini semoga bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Dan pokoknya untuk servis HP itu pokoknya dia eh, sering ada garapan, sering ada HP servis masuk, sering ada permasalahan itu disikat aja enggak apa-apa untuk pengalaman. Kedepannya pasti bakal lebih enak kalau sudah mengalami yang namanya kejadian-kejadian unik lah seperti itu. Jadi untuk pembelajaran sebetulnya ya. Nah, ini untuk Samsung A71 mati total, di charger enggak bisa, itu ternyata cuma baterainya dan sekarang udah nyala. Oke, untuk video kali ini sudah cukup ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan komentar aja. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton.